karena dia selalu berusaha, belajar dan lain sebagainya. Semua orang bisa cerdas asal dia mau berusaha dan belajar. Ini menurut orang yang punya pola pikir bertumbuh. Berikutnya kritik. Nah, kritik bagi orang yang punya pola pikir tetap itu adalah merupakan serangan pribadi yang harus ditolak. Bahkan kalau orang yang punya pola pikir tetap, orang yang kritik dia akan baper, dikira benci dan lain sebagainya. Ada iri, ada dengki dan lain sebagainya. Itu kalau orang yang punya pola pikir tetap. Dia akan merasa kalau ada orang yang mungkin mengkritik segala macam, dia akan baper, marah, buat status di Facebook, buat status di media sosial yang lain. Itu kalau orang yang punya pola pikir tetap, merasa bahwa dirinya diserang. Padahal kritik ini bagi orang yang punya pola pikir bertumbuh itu adalah sebuah masukan yang berguna untuk memperbaiki diri. Ya, jadi mungkin kalau misalnya ada orang yang gimana dengan kita, jangan ya buat di status di media sosial. Ini berarti menunjukkan kita masih mempunyai pola pikir tetap. Terus berikutnya, sukses orang lain. Nah, menurut orang yang punya pola pikir tetap, sukses orang lain itu adalah ancaman yang membuat kita terlihat kurang sukses. Iri, dengki, hasad, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ngomongin jelek, dia sukses orang ini. Nah, itu orang yang punya pola pikir tetap. Tapi bagi orang yang punya pola pikir bertumbuh adalah menjadi inspirasi agar bisa melakukan hal yang sama. Supaya saya juga harus bisa sukses seperti dia. Itu bagi orang yang mempunyai pola pikir bertumbuh. Ya, jadi intinya ya bahwa tugas kita sebagai guru bagaimana untuk menghasilkan sebuah nilai. Kita nggak penting dengan nilai kadang-kadang gitu. Tapi kita menilai siswa itu adalah prosesnya, proses dia. Jadi kalau dia proses dia dalam berusaha. Jadi pada saat dia berusaha segala macam kita kasih masukan, kita kasih jempol, kita kasih reward bagus, kita kasih bilangan bahwa kamu mencapai ini pasti kamu prosesnya susah banget ya. Kalau kita ngomong kayak gitu, kalau kita sebagai guru ngomong kayak gitu ke siswa, itu di siswa itu akan jauh lebih baik daripada kita mengasih reward, ngasih apresiasi dengan cara udah kerjain tugas, terus dia berhasil, nilainya bagus kita, oke, kalian bagus. Itu jauh tidak begitu mempercepat intervensi pola. Yang ini belum ini. Mana? Kejelasan. Suara PPT. Oh, suara PPT. Oke, suara PPT. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Tapi kalau suara PBB, kalau saya gagal berarti saya harus mencoba lagi. Ya, bagaimana cara kita supaya mengubah mindset anak supaya seperti itu. Terus berikutnya saya adalah saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab risiko untuk gagal akan besar. Ini suara PPT. Nah, tapi kalau suara PPB itu adalah saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Terus berikutnya kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Ini suara PPT. Kesalahan merupakan sebuah proses belajar yang harus dijadikan peluang untuk mencoba kembali. Kalau suara PPT, saya hanya bagus dalam bidang warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pelatihan kami kemarin mengenai pembelajaran mendalam. Sebelum pembelajaran mendalam itu kita pelajari lebih dalam, memang yang harus ditekankan adalah growth mindset-nya atau perubahan pola pikir kita. Bagaimana cara kita menanggapi apapun pembelajarannya. Kalau pola pikir kita tidak berkembang, masih tetap mau dengan PW dengan posisi lama, tetap semuanya akan zong, semuanya akan kosong. Jadi bagaimana cara kita untuk mengubah pola pikir kita? Itu mengenai pola pikir berkembang atau growth mindset tadi. Nah sekarang, kalau pilihnya nggak ada, ininya aja plastiknya aja kasihkan. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran mendalam.
harus kita ingat, pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum. Pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum. Pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan kepada pembelajaran kita yang kita terapkan di kelas. Jadi bagaimana pendekatan kita untuk lebih siswa itu bisa lebih memahami, siswa itu bisa siswa itu bisa lebih merasakan kehadiran pembelajaran itu, dan setelah pembelajaran itu kan harus bisa setidaknya berkesinambungan dengan kehidupan mereka di dalam masyarakat atau direfleksikan dalam kehidupan mereka di masyarakat. Makanya di dalam pembelajaran mendalam itu kita punya istilah 8334. Nanti kita akan bahas 8334. Dari situlah akan masuk kita membuat RPP. Disitulah kita akan membuat RPP mengenai PM atau deep learning kita. Pembelajaran mendalam, iya, memuliakan atau menekankan pada penciptaan suasana belajar. Jadi jangan menonton Bapak Ibu, sebenarnya kurikulum Merdeka atau kurikulum 13 semuanya sudah menekankan bagaimana cara kita untuk memberikan pembelajaran kepada siswa yang lebih menyenangkan dan berpihak kepada siswa. Sebenarnya sama. Makanya di awal tadi kita sudah diserahkan, ya, itu tentang pembelajaran mendalam. Itu sudah masuk ke dalam RPP kita. Itu ada 8, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan kenalan kritis. Nah, di sini ini semuanya harus ditentukan, harus kita di dalam RPP nanti kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita dan bagaimana metode atau desain pembelajaran nanti untuk mencapai dimensi lulusan dimensi profil lulusan. Jadi dipilih dari ke-8 ini, nanti akan kita pilih mana yang sesuai dengan dimensi profil lulusan kita. Nanti RPP-nya ada di Bu Yuli. Nanti akan kita kupas tuntas. Nah, kemudian 3 prinsip pembelajaran itu adalah bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran. Kita satu-satu. Pembelajaran mendalam 8, 3. 3 itu adalah prinsip pembelajaran. Prinsipnya itu ada berkesadaran, menggembirakan, dan bermakna. Ini masuk ke dalam RPP kita, Bapak Ibu. Bagaimana strategi kita untuk mengajar itu masuk juga di situ. Jadi siswa itu diharapkan berkesadaran, bukan dia pingsan kita ngajar, bukan seperti itu, tetapi bagaimana kita memberikan kenyamanan kepada peserta didik sehingga dia fokus. Jadi kita ngajar, siswa nggak ramai sendiri. Sekarang ya memang lelah sih Bapak Ibu, saya juga begitu lelah. Apalagi kita sudah benar-benar bagaimana ya caranya mengajar, kita sudah benar-benar menguras tenaga, ternyata anak-anaknya masih ada yang tiduran dan segala macam, ya kita lelah. Tetapi ya itu tadi, bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang lebih bermakna bagi mereka, menyenangkan di hari pembelajaran. Nah, kamu tuh mau belajar seperti apa sih? Menurut kamu kalau belajar seperti ini gimana? Ibu nih belajar, kalau saya kemarin pakai media belajar bermain yang media harus print-printan karena nanti habisin kertas dan segala macam. Kalau print-printan kan bermain dengan media balon, jadi kita sudah menjelaskan kepada mereka, kemudian mereka harus mengingat lagi. Selalu saya tekankan kepada siswa, setidaknya kamu pulang bawa deh hasilnya. Gak harus pelajaran bahasa Indonesia, tetapi pelajaran lain terserah. Tetapi selama 1 hari itu kamu pulang tuh bawa hasilnya. 1 saja cukup. Berarti kamu memang ada di situ. Berarti kamu tuh nggak sia-sia datang ke sekolah. Selalu saya tekankan seperti itu. Jadi bagaimana setelah kita memberikan materi, bagaimana cara mereka untuk mengingat lagi pembelajaran itu. Bermain. Kemarin sudah saya upload juga main pakai balon dan segala macamnya seperti itu. Dan hasilnya ya ada sih sedikit. Kita masih sama-sama belajar. Jadi mungkin kalau masih ada kekurangan mungkin dimaklumi. Ini hanya inti-intinya saja.
Nah, tadi sudah disampaikan sama Bu En bahwa inti dari pembelajaran mendalam itu kuncinya adalah 8334. 8 itu 8 dimensi profil lulusan, kemudian 3 prinsip pembelajaran atau yang disingkat dengan BBM, bukan bahan bakar minyak, tapi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian 3-nya lagi adalah 3 pengalaman belajar atau disingkat dengan M3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. 4 yang terakhir yaitu 4 kerangka pembelajaran, yaitu teknik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Oke, kita langsung saja di sini. Sebelum, biasanya kalau di RPP pasti di atasnya adalah identitas sekolah ya Bapak Ibu ya. Kemudian di bawahnya adalah identifikasi. Nah, itu sebenarnya masih kurang tadi karena ada 3 yang dijelaskan BN. Untuk identifikasi itu yang pertama adalah identifikasi kesiapan belajar dari peserta didik, kemudian identifikasi dari karakteristik peserta didik, baru dimensi profil lulusan. Nah, itu kurang kemarin, lupa memberi edit ya kemarin. Nah, itu langsung ke dimensi profil lulusan. Untuk yang pertama yaitu bernalar kritis, kemudian berkolaborasi, kemandirian, komunikasi, dan kesehatan. Komponen yang kedua yaitu desain pembelajaran, itu memuat tadi tujuan pembelajaran. Karena di sini mata pelajaran IPA, maka tujuan pembelajaran yang diambil kemarin yaitu murid dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekitar. Kemudian murid dapat menjelaskan peranan komponen biotik dan abiotik dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian dalam desain pembelajaran itu tadi memuat 4 kerangka pembelajaran. Yang pertama praktek pedagogis. Nah, praktek di sini memuat metode, strategi atau model pembelajaran apa yang akan kita gunakan dalam RPP kita dalam untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, di sini kami mengambil pembelajaran kontekstual. Jadi murid belajar dari fenomena nyata, bukan sekedar dari buku. Kemudian menggunakan model pembelajaran PJBL serta metode pembelajaran diskusi dan observasi. Kerangka kedua yaitu kemitraan pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran mengembangkan kolaborasi internal lintas mapel. Misalnya itu seni budaya untuk poster. Bisa juga pelajaran TIK ya, untuk poster dengan tanpa mungkin ya. Kemudian bahasa Indonesia untuk laporan observasi. Di bahasa Indonesia juga ada rantai poster ya, Bu ya? Ya. Bisa juga dikaitkan. Kemudian lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran di sini memberikan kesempatan kepada murid secara berkelompok untuk menelusuri area lingkungan sekolah seperti taman, kolam, kebun, dan halaman sekolah. Kemudian pemanfaatan digital, murid menggunakan kamera HP untuk memotret komponen biotik dan abiotik di sekitar sekolah. Kemudian membuat poster digital mengenai informasi tentang biotik dan abiotik menggunakan Canva. Komponen yang ketiga yaitu pengalaman belajar. Nah, ini tadi inti dari RPP tadi, yang mungkin kita kenal dengan kegiatan awal, inti, dan penutup ya. Nah, ini tahap memahami dan aplikasi, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang pertama, murid diberi pertanyaan pemantik. Apakah kalian mengetahui komponen apa saja yang ada pada suatu lingkungan? Kemudian guru memberikan contoh komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekitar melalui sebuah tayangan video. Kemudian guru mengajak murid melakukan observasi lapangan di lingkungan sekolah, itu memuliakan murid. Kemudian murid diminta mencatat dan mendokumentasikan atau memfoto komponen biotik dan komponen abiotik. Kemudian murid berdiskusi dalam kelompok untuk mengklasifikasikan hasil observasi menjadi komponen biotik dan abiotik. Kemudian murid membuat peta konsep atau bagian hubungan komponen biotik dan abiotik. Dan terakhir guru memberikan penguatan konsep tentang peran tiap komponen. Kemudian ada tahap mengaplikasi dan merefleksi, itu bermakna dan menggembirakan, yaitu murid menyusun mini laporan atau poster ekosistem yang menampilkan komponen biotik dan abiotik serta perannya. Kemudian murid mempresentasikan hasil karya dan menjelaskan bagaimana keseimbangan ekosistem dapat terganggu jika salah satu komponen hilang. Kemudian untuk tahap refleksi, itu murid menuliskan refleksi apa komponen biotik dan abiotik yang paling berperan penting menurutmu, mengapa.
dan apa yang akan terjadi jika salah satu komponen hilang. Kemudian guru memfasilitasi diskusi reflektif untuk menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, misalnya kerusakan lingkungan, polusi, dan deforestasi. Nah, kemudian komponen keempat yaitu asesmen. Asesmennya ada asesmen formatif, lembar observasi, diskusi kelompok dan meta konsep, kemudian asesmen sumatifnya soal tertulis dan poster ekosistem. Nah, di sini ada lampirannya, jadi ada sana lampirannya tadi. Nah, ini lampiran untuk lembar observasinya. Ada lampiran 1, asesmen formatif, itu mengisi tabel, kemudian ada rubrik penilaiannya juga. Oke, terakhir kemudian lampiran kedua asesmen sumatif. Nah, untuk soalnya, mungkin di sini soalnya lebih ke jangan langsung sebutkan. Jadi kita kalau membahas soal kan sebutkan 3 komponen biotik. Nah, kalau bisa jangan langsung ke inti soal, tapi buatlah sebuah narasi. Kalau mungkin dikenal dengan soal HOTS ya sekarang ya. Jadi di situ bayangkan sebuah ekosistem hutan hujan tropis. Jadi mereka disuruh membayangkan dulu, suruh berpikir kritis dulu. Oh, bagaimana sih hutan hujan tropis itu seperti apa? Dan ekosistem apa sih yang terdapat di dalamnya? Nah, dari situ baru mereka menyebutkan komponen-komponennya dan peranannya dalam suatu ekosistem. Kemudian bawahnya ada rubrik penilaiannya juga dan skor akhir. Nah, mungkin itu sekilas tentang RPP pembelajaran mendalam.